Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bekerjalah, tuntaskan apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi maksud hatimu. Sampaikan kebenaran-Mu, beri kami pengertian, beri kami hikmat, wahyukan setiap kebenaran-Mu itu. Sehingga benih-benih firman-Mu itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan kalau pada hari ini Engkau berbicara mengenai kelimpahan, Mbak berdoa sekali lagi, biar benih-benih firman, kebenaran, mengenai kelimpahan dalam hal segala sesuatunya, itu tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan semua saudara. Hari masih sore, baru jam 6 lebih sedikit saudaraku. Saudara percaya dengan semua yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, bahwa saudara memang akan mengalami kelimpahan. Saudara yakin? Kelimpahan secara jasmani, kelimpahan secara rohani, tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan Pak Hadi sampaikan mengenai kesehatan tubuh juga, dan menikmati akan semua perjamuan yang daripada Tuhan. Saudara betul-betul yakin bahwa saudara akan mengalami kelimpahan itu? Saya percaya dengan tema ini bukan tanpa maksud Tuhan itu memberikan tema mengenai kelimpahan. Dia akan memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Saudara sudah makan kurma, saudara sudah makan roti, saudara sudah makan apel, saudara sudah makan dan minum perjamuan, saudara juga sudah pengurapan, apalagi ya yang sudah kita terima. Semuanya sudah kita terima. Nah, ada satu hal yang saudara belum melakukan. Kalau tadi saudara sudah menerima, yang berikutnya apa? Memberi. Saudara pinter. Bagian saya adalah persembahan. Tahan dulu, jangan keluarkan dompetnya. Saudara dengarkan akan firman Tuhan ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 mulai. Ketika surat Filipi ini ditulis, Paulus sedang ada di penjara Roma. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan baik-baik. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus pernah mengalami kelimpahan, tapi juga pernah mengalami kekurangan. Para hamba Tuhan yang saudara dengar kesaksiannya, mereka mengalami kelimpahan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan cerita kehidupannya, ada masanya mereka juga mengalami kesulitan. Ada masanya mereka mengalami kekurangan. Tapi salah satu kelebihan mereka adalah mereka bisa mengatasi kedua-duanya. Pada waktu mereka berkekurangan dalam keprihatinan, mereka tidak undur, mereka tidak marah, mereka tidak ngambek, mereka tidak nesu. Sebaliknya pada waktu mereka diangkat oleh Tuhan, mereka mengalami kelimpahan, mereka juga tidak menjadi angkuh dan tidak menjadi sombong dan tidak menjadi meninggikan diri. Demikian juga dengan yang dikatakan oleh Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, malam hari ini
kuncinya memang kunci kelimpahan. Kenapa bukan kunci kekurangan? Saudara sudah sering ngalami. Tanpa diberi kunci, sudah sering ngalami. Saya tidak perlu tanya amin atau tidak, jawab aja sendiri. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kekuatan untuk menanggung dalam kekurangan dan kekuatan untuk menanggung dalam kelimpahan. Dan tema hari ini adalah kelimpahan. Perhatikan ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga bahwa hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Sebelumnya, jemaat Filipi juga tidak memperhatikan akan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini harus saudara hafalkan. Ini adalah nomor PIN saudara, 419, F419. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Kembali kepada ayat yang ke-10. Saudara perhatikan, kuncinya ada di ayat yang ke-10. Kuncinya ada di ayat 10. Saudara perhatikan baik-baik. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, saya percaya ini juga merupakan isi hati Tuhan. Karena Paulus tidak sedang healing, tidak sedang tamasya, tidak sedang makan enak. Paulus sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Paulus sedang mengerjakan pelayanan. Paulus sedang mengerjakan pekerjaan pekabaran Injil. Dan itu adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Paulus, yang artinya apapun yang Paulus kerjakan itu merupakan representasi daripada Tuhan sendiri. Yang menarik adalah aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, bertumbuh kembali untuk Tuhan, bertumbuh kembali untuk pekerjaan Tuhan. Saudara memikirkan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk memberikan kunci kelimpahan kepada saudara? Enggak mikir Pak, yang penting saya pulang dapat banyak. Saya dapat itu tasnya ada di berapa warna, ada yang putih, ada yang biru. Saya ingin pulang dan membawa semua warna yang ada. Habis ini makan Pak, saya sudah 2 hari puasa, saya akan makan banyak. Sebagai bukti tindakan profetis bahwa saya akan mengambil dengan kelimpahan. Berapa banyak yang mikir, berapa banyak yang diperlukan untuk menyajikan ini semuanya. Ada berapa ibu-ibu, bahkan para pria yang memasak untuk saudara.
Para hamba Tuhan melakukan perjalanan, ada yang dari luar pulau, dari berbagai macam tempat. Saudara, kadang-kadang kita tidak mikir bagaimana pekerjaan Tuhan ini dijalankan. Ketika saudara datang, yang penting nanti saya punya kunci kelimpahan. Yang tidak bisa datang, yang ada di rumah titip karo tonggone, engko jikono yo. Aku ambilkan kunci pelimpahan itu. Tidak bisa satu orang dapat satu, ini pas ngadeg diambil tonggone, jikono sisan. Loh, kita kadang-kadang begini kok, kadang-kadang kita tidak mikir kok. Saudara benar ketika saudara, ayo datang di Roza sana, kenapa? Akan dibagikan kunci kelimpahan, siapa yang tidak ingin limpah hidupnya. Namun ada satu kunci yang saudara tidak boleh lupakan. Kalau saudara sudah limpah, lalu buat apa? Pak Adi katakan untuk jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan. Puin katakan untuk ke Arab, untuk menyampaikan firman Tuhan ke sana. Pak Victor malah rada keras memberikan warning, hati-hati ya. Jangan dijikok kabeh. Hati-hati, jaga hatimu. Jangan serakah. Hati saudara di mana? Apakah saudara benar-benar memikirkan pekerjaan Tuhan? Apakah saudara benar-benar menginvestasikan cukup uang? Kita bicara mengenai uang, nanti persembahannya berupa uang memang. Ora godong, kalau Pak Hadi bilang ora godong gitu. Bagaimana saudara menggunakan uang? Yang Paulus bicarakan ini memang mengenai uang. Aku bersuka cita pada akhirnya pikiranmu dan hatimu itu terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Dia katakan, bukan aku yang menginginkannya. Aku biasa kekurangan, tidak masalah. Aku pernah kelimpahan juga tidak masalah. Tapi kalau engkau memberi, itu untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya menjadi berjalan dengan lancar. Saudara memang akan memberikan uang. Tapi perhatikan baik-baik. Di mana pikiranmu? Di mana hatimu? Kalau saudara hanya memberi, ini acara yang paling aku tidak sukai. Amplop putih itu aku tidak suka. Trauma saya. Apel saudara makan, kurma, bijinya saudara lek. Loh kok dilek kenapa? Biar tumbuh Pak. Biar tumbuh di sini. Tukul di sini saudaraku. Minyak urapan saudara habiskan. Padahal itu untuk setahun. Madunya rada susah tadi ya. Netesnya lama begitu. Disedut. Semua saudara habiskan. Loh tidak apa-apa, silakan. Apakah hatimu dan pikiranmu juga untuk Tuhan? Apakah hatimu dan pikiranmu juga untuk pekerjaan Tuhan? Bu Nani tidak pesan ke saya loh. Yus ngone tantangan sing rada dramatis begitu. Duitnya kurang. Beliau tidak pesan. Dan beliau tidak pernah pesan. Tapi saudaraku, ini kuncinya. Paulus katakan, hatimu dan pikiran. Dan yang menarik begini. Ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik. Yang keutamakan bukanlah pemberian itu. Kalau saudara memberi, para hamba Tuhan, maaf kata nih ya, bukan langsung ngambil kotaknya, hitung, itu tidak loh. Saya tidak pernah menjumpai mereka ngitung persembahan, gak pernah. Yang kuutamakan bukan pemberianmu, melainkan buahnya yang akan makin memperbesar apa? Keuntunganmu. Saudara akan diberkati secara jasmani dan secara rohani. Meskipun tadi juga Pak Henrik berikan satu warning.
Kadang-kadang secara jasmani itu Lazarus masih boroan ya Pak ya. Tapi dia di pangkuan Abraham, secara rohani dia limpah. Kadang-kadang tidak semuanya kita bisa dapat secara bersamaan. Tapi pasti saudara akan mengalami kelimpahan secara jasmani, secara rohani. Kadang-kadang tidak selalu bersamaan. Berkat kelimpahan tidak selalu melulu tentang uang. Tapi yang nanti kita persembahkan memang uang. Oh Pak, saya nanti mau persembahkan berkat rohani. Nah itu nanti dulu nggak usah di sini. Saya mau mempersembahkan sukacita, tak amplopi. Tidak saudaraku, ini betul-betul memang tentang uang. Kenapa? Karena dari situ di mana ada hartamu, di situ apa? Hatimu. Dan perhatikan ayat yang ke-19. Saya bayangkan Paulus menghadap Tuhan, lalu dia minta Tuhan, aku minta cek untuk anak-anakmu. Cek itu tulisannya bukan angka. Cek itu tulisannya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan apa? Untuk hidupmu. Tuhan katakan kau akan menerima roti dan juga akan menerima benih. Roti silakan dimakan. Benih ditabur kembali. Saudara akan menerima berkat. Sebagian saudara akan pakai, pergunakan untuk kehidupanmu, silakan. Tapi juga ada bagian yang saudara akan taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Gaya hidup ini tidak boleh dihilangkan. Saudara tidak bisa bertindak seperti Akan yang dilarang semuanya diambil. Tidak bisa. Ada bagian yang memang dipercayakan kepada saudara. Tapi juga ada bagian yang kita tanamkan kembali untuk pekerjaan Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sang kunci kelimpahan itu siapa? Yesus. Dialah sang kunci kelimpahan. Nanti Bu Nani akan sampaikan, ya terangkan mengenai kunci kelimpahan itu. Kita mencari Tuhan, datang ke sini bukannya sekedar mencari mana benda-benda profetisnya. Kita mencari Tuhan dan kunci kelimpahan yang sejati adalah Yesus Kristus. Yang saudara akan terima itu akan mengingatkan bahwa hari ini saudara dimeteraikan, saudara menerima akan kelimpahan yang daripada Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Saudara boleh siapkan amplop saudara, siapkan uang saudara, dan mungkin juga nomor rekening. Belum saya minta sudah ditanyakan. Ini siap menerima. Ya, siap menerima. Pak, saya tidak cukup bawa banyak uang. Puji Tuhan. Uangnya ada di rekening semuanya Pak. Ini ada nomor rekeningnya. Ya silahkan. Tapi kita mau berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman. Engkau tidak hanya menginginkan jumlah yang kami berikan, tapi pikiran kami dan hati kami terlebih. Pikiran dan hati kami tertuju kepadamu. Pimpin setiap anak-anakmu. Berapa yang kami harus taburkan pada malam hari ini? Berapa banyak yang harus kami taburkan? Ajari kami untuk memberi dalam ketepatan. Ajari kami untuk memberi dalam kerelaan, dalam sukacita. Karena kami tahu asalnya daripadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kantong persembahan akan diedarkan di seling saudara. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tanganmu, Yesusku.
dengan